Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Apasel Channel. Oke, hari ini ada Itel P70 atau Itel Power 70 ya. Jadi ini kondisinya lupa akun Google, dan ini habis di reset ya sama si pemilik. Jadi awalnya tuh dia lupa pola, kemudian di reset, dan akun Google dia juga lupa ya. Jadi terpaksa harus dibawa ke counter ya, karena dua-duanya itu lupa ya, antara pola sama akun Google-nya ya. Oke, dan ini nanti saya akan coba bypass ya. Dan ini HP tergolong masih baru, jadi saya juga belum terlalu yakin ini security-nya bisa ditembus apa enggak ya. Mudah-mudahan nanti saya coba bisa tembus ya. Ini saya udah menyiapkan kartu SIM yang sudah saya kasih pin ya. Jadi pertama siapkan SIM card dulu, terus kemudian dikasih pin pakai HP yang lain ya. Nanti kita pancing sampai muncul notif ya. Ini mesti sabar ya. Ini nanti kalau masih nggak muncul notif juga, kita matiin HP-nya dulu ya. Oke, masih belum bisa ya, kita matiin sekali lagi dan kita coba ya sampai nanti ada notif di bagian layar ya. Ya, oke, kita siap-siap ya, cabut SIM-nya. Kemudian kita tekan tombol, oh ini udah ada ya. Oke, dan kita pilih gambar segi 5 ya. Kemudian pilih yang notifikasi ya, bagian atas ya. Kemudian pilih gambar lonceng. Terus kita gulir ke bagian yang paling bawah. Tuh ada beberapa aplikasi udah tampil ya. Nah, di sini kita pilih YouTube ya. Dan izinkan notifikasi. Kemudian kita pilih yang paling bawah, gaya notifikasi. Kemudian kita gulir ke bawah, pilih yang paling bawah ya, pengaturan tambahan aplikasi. Lanjut kita pilih yang paling bawah ya, pijakan privasi Google ya. Dan ini langsung masuk ke Chrome, ke browser ya. Dan selanjutnya nanti kita masuk ke situs
VN Room bypass ya. Ini pilih lain kali ya, kemudian kita ke pencarian situs, ketikkan VN Room bypass ya. Oke, ini masuk ke VN Room bypass. Dan di sini kita pilih yang bagian bawah ya. Enable ADB Tekno _Infinix ya. Pilih yang ini. Dan ini masuk ke mode ADB ya. Kita ketikkan bintang pagar 85 pagar. Ini masuk ke tes mode, dan di sini kita konekkan ke PC ya, HP-nya. Kita akan masuk ke tampilan PC ya. Oke, ini ada di tampilan PC ya, dan saya akan bypass FRP-nya itu menggunakan aplikasi SamFW Tool ya. Jadi ini toolnya Samsung, tapi bisa ya dipakai di Intel. Ini saya download aplikasinya, nanti saya kasih link download ya di deskripsi video ya, buat teman-teman download ya. Oke, ini saya udah download, dan jangan lupa ya install driver MediaTek ya. Ini saya nggak install driver karena memang saya udah menginstal sebelumnya ya driver MediaTek ya. Jadi buat teman-teman yang belum install driver MediaTek, silahkan install dulu driver MediaTeknya. Kemudian setelah install driver MediaTek, silahkan buka aplikasinya ya. Dan ini saya mohon maaf ya karena nggak sempet kerekam. Jadi pas saya eksekusi HP-nya itu ternyata rekamannya nggak jalan ya. Jadi eksekusi aslinya itu nggak kerekam. Jadi saya cuman rekam ulang tutorialnya gimana cara mengoperasikan aplikasinya ya. Jadi ini saya cuma memberikan gambaran sedikit ya bagaimana eksekusinya ya. Dan ini aplikasinya sudah terbuka, ada Samsung, Xiaomi, LG, ada Android, Qualcomm sama MediaTek ya. Dan di sini saya pilih tab Android. Kemudian saya pilih FRP, kemudian remove FRP, kemudian saya pilih yang new method ya, di metode terbaru. Di saat checking ADB connection berjalan itu silakan teman-teman hubungkan HP-nya ke PC ya sampai terkoneksi. Dan ini prosesnya cepat, nggak begitu lama, paling sekitar 15 detik atau mungkin 30 detik ya, nggak sampai 1 menit itu udah selesai ya. Dan nanti kalau udah benar-benar selesai itu ada tandanya removing FRP successfully ya. Jadi cuman segitu aja ya, prosesnya sangat gampang. Oke, dan ini posisi HP-nya sudah ter-remove FRP-nya ya. Dan untuk loading setelah remove FRP juga lumayan lama, tapi saya skip ya. Dan untuk proses ini sebenarnya udah bisa ya, cuman masih belum 100% ya, karena ada beberapa kendala yang saya alami setelah remove FRP via SamFW Tool ini ya. Ini sementara kartu SIM saya lepas terlebih dahulu ya. Jadi kendala yang saya alami setelah remove FRP itu panel pintas yang di atas itu nggak bisa digulir ke bawah ya. Jadi kadang juga untuk sentuh pertama setelah layar sleep mode itu agak susah dibuka. Nah seperti itu ya, kayak nggak ya. Dan untuk kendala seperti ini
Tuh nanti kita masuk ke pengaturan ya, kayak seperti itu ya. Jadi panel pintasnya itu nggak bisa, dan kalau diperhatikan itu kalau di pojok kiri atas itu masih ada gambar gembok dan ada beberapa gambar notifikasi ya. Jadi istilahnya untuk bypass sebenarnya belum sempurna ya, dan masih ada email seperti yang tertinggal, tapi ketika kita klik emailnya itu masih kosong ya, nggak ada emailnya ya, tapi kayak masih nyangkut kayak gitu. Oke, untuk solusi ini, jadi saya ke pengaturan, kemudian saya coba reset lagi HP-nya ya. Oke, dan ini sebelum saya reset ya, saya akan coba kasih sandi dulu ya. Takutnya nanti habis di reset itu nyangkut lagi, malah bahaya ya. Kalau ada sandinya kan nyangkut, kita masih bisa, kalau ingat sandi bisa masukin sandi ya. Jadi ini saya akan bikin pola sederhana ya, yang gampang diingat sebelum kita reset HP-nya. Dan kita cari untuk sebentar ya, ini saya coba otak-atik dulu ya, apakah ini masih bisa tanpa reset atau emang harus di reset ya. Oke, ini akan saya putuskan untuk saya reset saja ya. Jadi ke pengaturan, kemudian kembali ke setelan pabrik ya, hapus semua data. Oke, dan di sini kita tunggu prosesnya saja ya, sampai nanti untuk proses resetnya itu selesai ya. Dan ini proses reset sedang berjalan ya, kita tunggu saja. Nanti video akan saya percepat saja ya untuk menyingkat durasi waktu ya. Oke, ini proses preset sudah selesai dan kita akan setup seperti biasa ya, seperti setup awal HP baru ya. Oke, dan proses sudah selesai ya. Untuk panel gulir bawah itu juga sudah normal, sentuh juga sudah normal, dan cukup sekian ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman.